Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama Dr. Saiful Waqid, MPDI, NIDN 0728078803. Program studi berasal dari S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang PDD UKT PT berupa dokumen video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Dan PDD UKT PT ini saya ingin menyampaikan mata kuliah AIK 2, yakni Al-Islam Kemuhammadiyahan, yang di dalamnya meliputi ibadah, akhlak, dan muamalah. Adapun kode mata kuliah yaitu MCU 02 dengan bobot SKS yakni 2 SKS. Mata kuliah tersebut ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang 3 unsur, yakni ibadah, akhlak, dan muamalah. Ibadah meliputi hakikat ibadah, macam-macam ibadah, yaitu ibadah khos maupun mahdhoh, dan ibadah am. Kemudian fungsi, hikmah, dan makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial. Adapun yang kedua, akhlak meliputi hakikat akhlak, kajian filosofis tentang akhlak dan moral, akhlak individu, akhlak sosial, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap lingkungan, akhlak mahmudah, dan akhlak madmumah, akhlak dan tasawuf. Sedangkan yang ketiga yakni muamalah, pandangan Islam tentang makna kehidupan, makna spiritual kejayaan hidup, konsep muamalah, ruang lingkup muamalah, prinsip-prinsip bermuamalah, dan akhlak muamalah. Video ini merupakan pertemuan kami kelima dengan topik ibadah maliyah. Metode perkuliahan yang kami gunakan adalah ceramah dan tanya jawab atau diskusi interaksi bersama mahasiswa di dalam kelas. Adapun media yang dipakai adalah PowerPoint atau PPT. Di akhir sesi ada tugas yang harus dikerjakan mahasiswa berupa ulasan mahasiswa yang berupa resume terhadap materi yang telah disampaikan, mulai dari pengertian ibadah maliyah, kemudian hukum, macam-macam, urgensi, dan hikmah ibadah maliyah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video perkuliahan kami di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Mahasiswa yang saya hormati,
Untuk pagi hari ini kita lanjutkan mata kuliah AIK 2. Namun sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, saya perkenankan untuk dipimpin terlebih dahulu. Monggo, saya persilakan untuk memimpin. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya lanjutkan, untuk pagi hari ini saya cek dulu kehadiran dari keseluruhan kelas B semester 2 ini yang mengikuti perkuliahan. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang nggak hadir, Pak? Oke. Namanya? Muhammad Rian. Muhammad Rian. Alasannya? Sakit. Sakit. Ada lagi temannya yang tidak hadir? Tidak ada. Ada ya? Kalau tidak ada, untuk kehadiran alhamdulillah bisa kompak, hanya satu yang berhalangan hadir, yakni Muhammad Rian karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita Muhammad Rian senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mata kuliah pada pagi hari ini adalah substansi dari mata kuliah AIK 2, yaitu yang meliputi Al-Islam Kemuhammadiyahan, yang di dalamnya yaitu ada ibadah, kemudian akhlak dan muamalah. Nah, secara umum AIK 2 ini adalah merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Karena AIK 2 ini meliputi 3 unsur yang merupakan lanjutan dari AIK 1. AIK 1 itu adalah keimanan dan kemanusiaan, sedangkan AIK 2 ini adalah ibadah, kemudian akhlak dan muamalah. Kemudian untuk materi pada pagi hari ini adalah lanjutan materi sebelumnya minggu yang lalu. Secara substansi pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu ibadah maliyah, sebagaimana yang tertuang di dalam slide PPT yang saya sajikan di depan, bahwasannya meliputi pengertian ibadah maliyah, kemudian hukum ibadah maliyah, kemudian macam-macam ibadah maliyah, dan yang kemudian yang keempat adalah urgensi dan hikmah ibadah maliyah. Untuk pagi hari ini, perkuliahan yang berkaitan dengan ibadah maliyah, untuk metode pembelajarannya kita menggunakan sistem ceramah. Nanti salah satu sisi saya menjelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti kita iringi dengan tanya jawab, sekaligus interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa ketika saya menjelaskan atau memaparkan materi, saya harapkan mahasiswa ini mencatat dan mengikuti atau mendengarkan secara seksama, karena nanti di akhir pembelajaran pada pagi hari ini, mahasiswa akan saya beri penugasan, yakni adalah membuat ulasan atau resume yang terkait dengan paparan materi pada pagi hari ini. Kemudian nanti akan saya tunjuk yang sifatnya random mahasiswa, kemudian untuk membacakan hasil resumanya. Karena untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pemahaman dan kemudian untuk mengetahui sejauh mana tingkat perhatian Anda terhadap mata kuliah pada pagi hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk materi pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengertian ibadah maliyah.
pengertian ibadah maliyah ini secara bahasa Arab ini berasal dari kata ibadah dan maliyah. Kalau ibadah tentu mahasiswa memahami, tetapi di sini maliyah berasal dari kata malun. Malun ini adalah merupakan yang bermakna harta. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, ibadah maliyah ini adalah ibadah yang di dalamnya itu adalah terdapat harta. Ini adalah yang berkaitan dengan pengertian maliyah menurut bahasa Arab atau secara etimologi. Mungkin ada yang pernah mendengar atau memahami yang berkaitan dengan pengertian ibadah maliyah sebelum saya paparkan lebih jauh. Monggo silakan, ada yang silakan. Ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan mengeluarkan harta dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Jadi ibadah maliyah adalah ibadah yang dalam pelaksanaan ibadahnya ini memanfaatkan atau menggunakan atau mentasarufkan harta. Ibadah maliyah karena yang digunakan adalah harta. Namun sebelum saya jelaskan lebih jauh, maka harus memahami apa makna atau arti dari harta tersebut. Karena semua mahasiswa pasti memiliki harta. Supaya kita lebih substantif, maka kita harus memahami arti dari harta itu. Mungkin ada dari kalangan mahasiswa yang sebelah sini untuk menjelaskan arti dari harta. Monggo silakan berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Aulia dengan NIM 22110111076. Menurut saya itu harta merupakan sesuatu yang digunakan untuk kebutuhan. Harta adalah sesuatu yang digunakan untuk kebutuhan. Terima kasih, bisa diterima ya? Ya. Yang kedua adalah di sini adalah yang berkaitan dengan hukum ibadah maliyah. Ada kaidah fikih yang tertera di dalam slide. Saya bacakan, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan yang kedua, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini adalah yang berkaitan dengan hukum ibadah maliyah. Coba jenengan bacakan, Mbak, yang berkaitan dengan hukum ibadah maliyah. Yang pertama dulu. Ada dua hukum dalam ibadah maliyah ini, yaitu wajib dan sunat. Menurut para ulama, wajib adalah sesuatu yang diganjar pahala jika mengamalkannya dan disanksi dosa jika meninggalkannya. Sedangkan yang sunat adalah sesuatu yang diganjar pahala jika mengamalkannya dan tidak disanksi dosa jika meninggalkannya. Bahasa Arab dengan bacakan, Pak. Yang kedua, ini adalah hukum ibadah maliyah. Jadi hukum ibadah maliyah itu ada dua, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Itu adalah hukum ibadah maliyah. Terus mana kategori ibadah maliyah yang kategori wajib dan sunnah? Ini akan saya jelaskan berikutnya. Selanjutnya yaitu macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama, ibadah maliyah sebagaimana tertuang di dalam slide bahwasanya adalah zakat.
zakat ini tidak asing buat kita, dan zakat ini kita biasa melaksanakan yang sifatnya tahunan, yaitu zakat fitrah. Kemudian selain macam-macam zakat fitrah karena banyak sekali jenisnya, maka zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini adalah sifatnya wajib yang ditasarufkan, yaitu ketika menjelang Idul Fitri atau bulan Ramadan. Ini sifatnya wajib. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang sifatnya sunnah dan wajib bagi yang memenuhi nisabnya. Nanti masing-masing itu memiliki kriteria tersendiri. Karena zakat mal itu diantaranya ada zakat pertanian, kemudian ada zakat perkebunan, kemudian ada zakat perdagangan, kemudian ada zakat peternakan. Itu semuanya ada mekanisme dan kriteria bagaimana seseorang itu dikenai dalam kewajiban untuk mentasarufkan zakatnya. Macam-macam ibadah maliyah yang kedua adalah infak. Tentu infak ini berbeda dengan zakat. Menurut istilah, infak adalah ikhrajul mal. Ikhrajul mal ini kalau dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata kharaja, keluar. Kalau ikhrajul mal berarti ikhraj itu mengeluarkan. Ikhrajul mal berarti mengeluarkan harta. At-thayyib fi ta'ati wal mubahah. Nah ini, jadi pengertian infak itu adalah ikhrajul mal at-thayyibi fi ta'ati wal mubahah. Jadi yang dimaksud infak adalah mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Kita mengeluarkan harta untuk ketakwaan kepada Allah itu namanya adalah infak. Jangan punya uang 1.000, 2.000, 3.000, sholat di Masjid Ummu Jember, ada kotak amal jangan masukkan, itu adalah infak. Selanjutnya, urgensi ibadah maliyah. Urgensi ibadah maliyah yang pertama, kenapa ibadah maliyah ini menjadi penting dan urgen untuk kita pelajari dan kita ketahui. Yang pertama adalah syariat Islam itu sangat menganjurkan ibadah maliyah karena bersifat penting untuk membuktikan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi urgensinya adalah bahwasanya ibadah maliyah ini membuktikan apabila dilakukan oleh umat muslim itu merupakan pembuktian seorang hamba dalam menjalankan syariat dan wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan dari awal tadi, mulai dari pengertian ibadah maliyah, kemudian hukum ibadah maliyah, kemudian macam-macam ibadah maliyah, kemudian urgensi ibadah maliyah, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan sebelum materi selanjutnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau dipahami, saya lanjutkan. Hikmah ibadah maliyah. Yang pertama, ibadah maliyah memiliki hikmah, diantaranya adalah sarana tazkiyatan nufus. Tazkiyatan nufus ini bahasa Arab, berasal dari kata zakka, kemudian dengan nufus.
tazkiyah. Tazkiyatan nufus. Tazkiyah ini, nufus itu adalah nafsu. Kemudian tazkiyah ini biasa dimaknai zakah itu bersih, bersih atau membersihkan. Jadi ibadah maliyah ini merupakan bagian dari tazkiyatan nufus, yaitu sebagai sarana untuk membersihkan nafsu atau hati. An-nufusu itu multi tafsir, ada yang memaknai apa itu nafsu, ada yang memaknai adalah hati. Jadi dengan ibadah maliyah seseorang itu akan introspeksi diri, rasa syukurnya mendalam karena diberi karunia oleh Allah berupa harta yang melimpah, kemudian setelah dimiliki kemudian mengeluarkan zakat. Dari situ itu menjadi sebuah sarana untuk menyadarkan diri bahwasanya ini adalah karunia Allah yang patut kita syukuri. Kemudian untuk terakhir pada sesi pembelajaran kali ini, maka sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, tugasnya adalah mahasiswa membuat resume yang terkait dengan materi. Kemudian nanti perwakilan dari mahasiswa yang saya tunjuk untuk membacakannya. Hasil apa itu? Hasil resumenya. Monggo saya beri apa itu waktu. Silakan membuat resume. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, untuk evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan materi pada hari ini, saya minta perwakilan. Silakan Mbak Erika untuk dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rika Aulia Faiziani dengan NIM 22111178. Di sini hasil dari rusum saya terkait materi ibadah maliyah yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Ibadah maliyah itu sendiri merupakan amalan-amalan ibadah yang dilakukan dengan menggunakan sarana harta benda, bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau menggunakan harta yang Allah karuniakan. Hukum ibadah maliyah itu sendiri ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Dan macam-macam ibadah maliyah itu tadi ada dua, yaitu ada zakat dan infak. Urgensi ibadah maliyah itu sendiri, secara syariat ibadah penting untuk membuktikan ketaatan kepada syariat Islam, dan secara sosial yaitu ibadah maliyah diperlukan untuk membangun stabilitas kehidupan sosial dengan mengikis kesenjangan. Terima kasih, luar biasa. Kita beri aplaus. Sangat menuntut ya, sangat urainya singkat, padat dan lugas. Ini menunjukkan indikator bahwa saya dengan memahami. Kemudian saya minta mahasiswa yang dari sebelah sini. Saya minta Mas Irfan, monggo silakan dibacakan hasil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Zaini dengan NIM 22111101. Di sini saya akan membacakan hasil resum saya.
ibadah amaliyah. Pertama, ibadah amaliyah adalah amalan-amalan ibadah yang dilakukan dengan menggunakan sarana harta benda, bisa diwujudkan dalam bentuk pembinaan harta atau menggunakan harta yang diperkenankan untuk dikeruniakan. Rukun ibadah amaliyah itu ada dua. Rukun amaliyah yaitu wajib dan sunnah. Terima kasih. Kita beri aplaus semuanya. Terima kasih. Ini menggambarkan bahwasanya rangkaian dari sebelah kiri dan sebelah kanan, bahwasanya mahasiswa mampu menjelaskan beberapa submateri pada pagi hari ini, berarti menunjukkan bahwasanya mahasiswa dapat memahami, kemudian memiliki keterampilan dalam menyampaikan pengertian macam-macam hikmah, hukum, dan urgensi ibadah amaliyah secara runtun dan benar juga. Kemudian saya ingatkan, kita insya Allah akan berjumpa minggu depan, yaitu dengan tema perkuliahan kita atau pembelajaran kita adalah makna akhlak, yang di dalamnya akan dijelaskan pengertian akhlak, kemudian jenis-jenis akhlak. Sudah memasuki sub dari AIK 2, yaitu ibadah dan akhlak. Untuk sesi sebelum saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini, saya minta untuk dipimpin terlebih dahulu untuk memimpin berdoa setelah mengikuti atau kegiatan belajar. Silakan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa tetap semangat, kemudian jaga kesehatan. Jangan lupa kewajiban ibadahnya, sholat 5 waktunya. Kemudian jangan lupa berdoa. Kemudian terus tetap semangat belajar. Karena kesuksesan seseorang itu ditunjang dengan proses yang baik. Jika tekun ibadahnya, perjuangan belajarnya keras, maka hasil tidak akan pernah mengingkari. Tetap semangat. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.